Yang perlu diperhatikan ketika kita mulai menanam adalah media tanamnya. Ya, media tanam yang gembur, yang penuh nutrisi tentunya nanti akan baik untuk tanaman-tanaman yang ditanam di sana sehingga bisa subur ya, kemudian berbuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, ketemu lagi dengan saya Hadi Pratama di channel Kebon Empang. Hari ini ya teman-teman semua, insya Allah saya akan mulai menggarap pertanian kita nih. Kita kan ada lahan kurang lebih 600 sampai 800 meter lah ya. Tapi memang lahannya ini sedikit tergenang air. Tapi nggak masalah karena kita coba terus beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Oke, yang pertama ya, yang perlu teman-teman ketahui, tentunya ada pertanyaan bagaimana kita bisa mendapatkan sekam ya di lingkungan kita. Teman-teman ya bisa mengunjungi penggilingan padi ya, penggilingan padi. Di sana biasanya ada tentunya si sekam ini, karena kan yang diambil berasnya ya. Nah, sekamnya ini biasanya diolah menjadi apa namanya, semacam kuut ya kalau di sini sebutnya itu apa tuh ya, pakan buat bebek ya atau ayam. Misalnya kita ingin beli si sekamnya, ada yang dia menawarkan harga, tapi ada juga yang kasih gratis ya. Kayak misalnya beberapa pekan yang lalu saya mendapatkan harga satu karung sekam itu Rp3.000, tapi yang hari ini saya ambil itu satu karung ukuran 50 kg dihargai 1.500, walaupun dia bilang gratis gitu ya. Tapi ya masa ya gratis ya, kita kasih lah ya. Kita beli waktu itu 10 karung kondisinya dalam kondisi apa namanya ya, kita packing sendiri karena kondisi karungnya agak-agak rusak tuh ya. Jadi kita repack. Kurang lebih kita beli angkut tuh 10 karung dan harganya berapa? Hanya Rp1.500. Nah, itu pertama cara bagaimana kita mendapatkan bahan baku sekam. Bagaimana si sekam yang mentah ini kita ubah menjadi sekam bakar. Teman-teman harus menyiapkan beberapa tools ya atau alat, dan ini sangat-sangat sederhana sebenarnya ya. Dimulai dari penyediaan ram kawat ya. Ram kawat ya, tadi size-nya berapa ya? Itu sekitar tinggi 50 cm lah ya, kurang lebih, dibuat melingkar. Kemudian ya korek paling ya. Hanya itu sih, sama alat mungkin ya untuk ngaduknya, untuk mengaduk. Jadi cukup 3 alat itu saja sih ya. Jadi ada ketersediaan korek gas atau api lah ya, kemudian ram kawat sama alat pengaduk begitu. Nah, supaya proses pembakarannya bisa sempurna, teman-teman perlu memperhatikan yang pertama, sekamnya ini harus kering ya. Pastikan ini sekamnya kering. Apalagi biasanya kan sekam yang kita dapat itu di penggilingan, dia kondisinya seringkali kepanasan, hujan-kehujanan begitu ya. Jadi pastikan ketika misalnya dalam kondisi sekarang kan musim hujan ya, pastikan dulu itu sekamnya kering. Kenapa? Karena basah susah, itu nanti akan lama proses pembakarannya. Jadi pastikan dijemur dulu tuh kalau basah. Nah, kalau yang sudah kering berarti tinggal di aplikasikan ke media, dibuat menggunung begitu, dibuat menggunung. Setelah itu ya kita nyalakan api masuk ke dalam area ram kawat yang sudah dibuat begitu. Kemudian pastikan kondisinya itu diaduk. Diaduk jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat itu bisa menyebabkan si sekam jadi abu. Nah, seperti itu. Dari pengalaman kami nih, untuk satu karung berukuran 50 kg membutuhkan waktu kurang lebihnya 2 jam teman-teman ya. 2 jam. Bagaimana kondisi angin juga mempengaruhi sih ya. Apalagi kalau misalnya cuacanya gerimis atau hujan kan itu nggak bisa nyala lagi itu ya. Jadi pastikan ya kondisinya alamnya cerah gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya tempat yang di atasnya ada tertutup tenda atau seperti apa gitu ya. Tapi untuk memulai sih di lapangan terbuka it's okay gitu ya. Selanjutnya setelah sekam bakar ini jadi ya teman-teman,
tentunya kita kan punya kebun yang harus diurus nih ya. Jadi kita tidak perlu membeli sekam, tapi kita bisa membuatnya sendiri. Nah, untuk pengaplikasiannya dan juga apa manfaatnya, tentunya luar biasa ya, manfaatnya sangat-sangat banyak. Yang pertama yang kami ketahui, manfaat daripada si sekam ini adalah untuk memperbaiki tekstur si media tanam, supaya dia membuat rongga-rongga di tanah tersebut ya, sehingga gembur tanahnya begitu. Nah, kalau sudah gembur tentunya akan membuat tanaman menjadi subur. Yang kedua, itu dari sisi manfaat, dia bisa untuk menghilangkan jamur ya. Jadi informasi yang kami dapat, jamur itu dia tidak suka dengan adanya si komposisi sekam bakar ini di dalam tanaman. Kemudian yang ketiga, tentunya ada nutrisi-nutrisi ya, zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tanah, sehingga tentunya akan mengoptimalkan pertanian atau tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti itu. Yang perlu dipersiapkan tentunya pertama tanah ya. Jadi tanahnya ini pastikan tanah yang gembur begitu. Kemudian dari tanah yang gembur ini biasa kita campur dengan pupuk kandang ya, atau pupuk-pupuk lainnya yang tentunya berfungsi sebagai penutrisi si tanah tersebut. Juga yang tidak kalah penting adalah sekam bakar ya. Sekam bakar ini dia manfaatnya nanti akan menjadi membuat tanah itu tidak padat alias berongga-rongga ya. Kenapa? Karena sayuran itu ya wajib ditanam di media tanam yang gembur, tidak bisa yang padat begitu. Karena kondisi akarnya itu yang tidak bisa sekuat pohon-pohon yang memang dia besar-besar ya, batang dan juga akarnya. Selanjutnya saya akan jelaskan ya value-nya. Kenapa teman-teman daripada nganggur ya, lebih baik mencoba ya, ikhtiar bergerak nih ya, kemudian mencoba nih, ini juga peluang bisnis nih yang bagus ya. Nah, sebelumnya saya bersama tim saya tadi sempat bolak-balik dan kita coba hitung-hitung kalkulasi berapa kira-kira keuntungan dari jual beli sekam bakar. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa sekam bakar ini ya, ini sangat diperlukan oleh para petani begitu, dan juga tetangga-tetangga kita mungkin ya yang menanam tanaman-tanaman hias, dan ini ada nilai ekonomisnya loh. Ini nilainya itu cukup tinggi. Tadi ya saya sempat sampaikan bahwa satu karung itu kita kena biaya Rp1.500 tuh ya. Ya asumsinya kita memang kan packing sendiri, kemudian paling karung harganya Rp1.000 ya, Rp1.000 karung bekas itu yang ukuran 50 kg dengan harga Rp2.500. Teman-teman tahu nggak, dari 3 karung ya, dari kurang lebih 5 karung lah ya, dari 5 karung sekam mentah itu ketika diolah menjadi sekam bakar itu menjadi 3 karung. 3 karung ya, 1 karung itu yang berukuran 50 kg. Kalau teman-teman mau tahu, harga 1 karungnya itu senilai Rp30.000. Teman-teman coba cek ya di toko oranye atau toko hijau ya. Nah itu luar biasa loh ya. Jadi keuntungannya berapa tuh? Kita modal 5 karung nih ya, misalnya 5 karung dikali 2.500, 12.500. Dijualnya dapat jadi 3 karung ya, 3 karung ukuran 1 karungnya 30.000. 30.000 kali 3 90.000, modalnya 12.500. Berarti estimasi keuntungan yang bisa didapatkan kurang lebih 8 kali lipat. Luar biasa ya. Yaitu kalau 1 karung mentah itu 2 jam, berarti ya butuh waktu kurang lebih 5 jam lah ya, kalau kita hanya punya 1 tungku. Kalau punya 3 tungku kan bisa lebih cepat tuh ya. Katakanlah 1 tungku 2 jam dibolak-balik gitu kan. 5 tungku ya 10 jam, 5 karung 10 jam. Dalam 10 jam kita bisa menghasilkan uang Rp90.000, atau mungkin keuntungan bersihnya 70 sampai 80.000 rupiah.
itu kalau dikalikan 1 bulan ya lumayan gitu kan untuk penghasilan tambahan begitu. Jadi kalau diseriusi ini cukup menjanjikan ya. Bahkan banyak loh yang akhirnya dia buka pabrik industri, home industry lah ya. Dia fokus untuk produksi sekam bakar. Nah itu dia teman-teman ya, tentunya dengan sedikit informasi yang kami bisa share, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman semua nih ya, bahwa ada loh di lingkungan kita, di sekitar kita, barang-barang yang dianggap sampah, tapi setelah kita olah itu manfaatnya luar biasa ya. Tentunya untuk pertanian kita menyokong negeri kita tercinta supaya tanah-tanah yang tandus itu ya, tanah-tanah yang mati kembali subur kembali ya, dari sampah-sampah yang memang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Juga tentunya ini menjadi solusi bagaimana bisa kita menciptakan lapangan-lapangan kerja baru. Seandainya kita fokus dalam hal-hal kecil ini dan kita terus istiqomah dalam hal tersebut, tentunya pasti bisa memberikan dampak kebermanfaatan yang luas, Masya Allah. Nah teman-teman yang mau belajar cara membuatnya langsung, boleh datang langsung ke Kebun Empang. Oh iya, kalau misalnya ada kritik dan saran, silahkan bubuhkan di komentar. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like ya, di share juga, supaya ya channel ini terus bisa bertumbuh dan bisa banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaatnya. Demikian, kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.